Saya gugat presiden. Iya. Jadi saya gugat dua, Ya. presiden dan DPR. Oleh karena itu saya gugat dari sisi perdatanya. Oke. Dan diterima di pengadilan. Sidang sampai 8 kali. Ini terlepas baik buruknya ACT Iya, ya. iya. Ada kepentingan umat di situ, langsung disikat habis. Saya setuju ACT disikat. Kalau di calon presiden 2024 ada saya dan Bang Rasman. Dua orang, abang pilih siapa? Saya pilih ente. Rasman itu sampai bisa jadi advokat, saya yang didik lah. Untuk pra-peradilan, saya tidak ada. Oke. Otomatis Rasman nggak ada. Budi Gunawan ngasih ke Rasman, enggak. Kan Budi Gunawan kasihnya ke saya. Dari lantai 45 Rumah Uyak. 3, 2, 1, close the hordeng. Oke, sebelah saya sudah ada. Oh gitu ya, Bang. Ini pakai magic, Bang. Kalau orang kampung bisa dibilang magic. Iya. Kayak remote control. Nggak, ini pakai Iya, saya, ini Bang, ini pakai ini saya, Bang. Ini remote control. Iya. Oke, ada Bang Egy Sujana nih, sarjana hukum, advokat. Iya, iya. Sekaligus tokoh yang sangat vokal selama ini untuk protes ini itu ya, Bang ya. Iya, iya. Iya, Bang. Saya banyak yang mau tanyain nih, Bang. Iya. Soal apa ya? Movement Bang Egy juga tentunya di politik, di hukum. Sekaligus juga Abang Egy datang ke sini nih sebagai bosnya Rasman Nasution. Dulu dia kerja sama saya. Oh dulu ya? Iya. Oh bukan sampai sekarang masih bareng, Bang? Enggak, Enggak dia setelah dukung Jokowi, saya enggak sejalan lah itu aja. Oh jadi sekarang udah nggak bareng-bareng Enggak. Bang Rasman lagi ya? Enggak. Oke. Tapi tetap berteman. Oke. Nanti saya nanya dong soal Bang Rasman juga nggak apa-apa, Bang ya? Ya, by the way yang bisa saya jawab. Dijawab. Kalau enggak ya enggak usah, karena orangnya enggak ada. Oke. Siap. Tapi saya mau tanya dulu. Harus pegang kode etik Betul, Islam, betul. jangan gibah gitu. Iya. Tapi nanya pendapat boleh dong, Bang? Boleh. Boleh. Bang, mau nanya nih. Hmm. Bang Egy nih yang saya tahu nih waktu dulu zamannya HMI kan dulu ada HMI ya. Ada HMI. Terus pecah ya. Pecah. Ada HMI MPO. Majelis Penyelamat Organisasi. Ya. Nah, itu kan pada zaman rezim Orde Baru ya. Iya, tahun 86. Dan dari dulu Abang Egy ini udah jadi orang yang protes ke pemerintah, Ya. protes ke presiden. Iya, betul. Dulu nggak ngeri, Bang, kayak gitu-gitu, Bang. Maksudnya vokal banget. Malah kalau saya lihat track recordnya nekat sih Bang Egy. Hah? Kalau ukuran ngeri, bohong. Iya. Jika saya bilang tidak ngeri Oke. atau tidak takut, Iya. sombong, Iya. ngeri dan takut. Iya. Namun dalam perspektif kehidupan, kita kan beriman kepada Allah. Oke. Jadi sekaligus ujian keimanan kita Iya. antara harapan dan ketakutan itu. Iya. Nah, saya milih harapan diridhoi oleh Allah. Sehingga Oke. saya tidak takut pada siapapun. Oke. Tidak takut pada siapapun. Atas izin Allah. Tapi pernah nggak ada rasa Dalilnya Iya. surat At-Taubah ayat Iya. 18. Iya. Nah, gitu. Iya. Rasa takut pasti ada, apalagi Iya. setelah berkeluarga. Oke. Dulu kan belum berkeluarga. Iya. Dari mulai mahasiswa saya bergerak. Dari tahun 1979. Iya. Jadi kita bukan baru lagi udah. Saya baru 4 tahun tuh, Bang, berarti. Iya. Baru 4 tahun kita udah jadi aktivis. Iya. Itu melalui banyak hal-hal yang sifatnya tekanan, bahkan di penjara gitu. Iya. Walaupun tidak ada putusan pengadilan, jadi statusnya tahanan gitu. Berapa kali pernah di penjara, Bang? 3. 3. Ya, dalam tahanan itu. Jadi cuma nggak ada yang lama, ada yang nggak lama gitu. Tergantung situasinya. Yang agak lama justru zaman Jokowi kemarin 2019. Oh, itu kasus apa ya dulu? Waktu itu kalau nggak salah kasus People Power. People Power, ada pengerahan massa ya waktu itu. Iya. People Power gitu. Jadi Iya. saya bilang People Power itu satu kondisi objektif, bahasa lain dari kekuatan rakyat. Iya. Nah, kekuatan rakyat itu sebagai satu satu nilai yang dibenarkan dalam Undang-Undang Dasar 45, kedaulatan rakyat, dan sifatnya emergensi gitu. Kenapa? Karena saya berjuang secara konstitusional. Iya. Saya datangin KPU, saya protes KPU, saya datang ke Bawaslu, Iya. tapi mereka ignore, Iya. nggak menganggap kita lah.
Nah, saya bilang di depan rumah Prabowo pada saat pencoblosan 17 April 2019. Dalam hitungan waktu itu Prabowo menang. Iya. Dengan tim ahlinya kan banyak. Nah, saya berani tampil. Ini yang menang Prabowo. Tapi kenapa bisa beralih yang menang sebelah sana? Iya. Nah, nggak ada cara lain dalam konteks hari ini untuk kita persoalkan kecuali dengan people power gitu. Saudara-saudara siap ada videonya itu. Oke, tapi kenapa sampai bisa dipenjara? Nah, Melakukan apa, Bang? nah, nggak tahu. Kalau konstruk hukum nggak bisa sih dikenain. Oke, walaupun konstruksi, tapi kan ada dakwaannya dong. Nggak ada, belum sampai ke situ. Iya. Jadi masih di tahanan polisi. Oke. Oh, ditahan polisi pada situ ya? Iya. Oke. Nggak P21 segala macam? Nggak ada. Oke. Karena apa yang mau di ini orang saya nggak ada yang, Iya. nggak ada satu pasal pun yang saya langgar. Berapa lama lu di penjara, Bang? 41 malam. 41 malam? Iya. Tapi di kamar 1x3. Jangan dikirain enak kecil. gitu. Nggak enak, itu sih enak, apartemennya bagus nih. Iya. Nggak kapok, Bang? Ya itulah tadi kaitannya. Iya. Ini pelajarannya ya kan? Iya. Kapok dalam perspektif kekeluargaan, iya, maksudnya keluarga bilang jangan lagi karena bikin susah segala macam. Iya. Ya saya iyain aja lah, mesti gimana. Tapi dalam arti gerakan saya nggak pernah kapok karena ini bagian dari ibadah. Oke. Masa ibadah ente kapok? Oke. Gitu konstruk berpikirnya. Iya. Tidak bermaksud idealis atau apa ya, tapi Allah mengajarkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sama antum juga kalau antum beriman pakai ayat itu. Sesungguhnya hidupku dan matiku, ya, ibadahku, sholatku, matiku, hidupku sampai akhir hayat kita ini hanya untuk Allah. Oke. Nah, berarti rangka hidup itu nggak boleh lepas dari nilai ibadah. Oke. Nah, sekarang pertanyaan saya ini menyambung nih, Bang. Apa yang membuat Bang Egy selalu bisa dibilang 95% selalu menjadi oposisi dari pemerintah? Gini. Apakah menjadi oposisi itu adalah bagian dari ibadah, Bang? Itu pilihan, Iya. strategi. Iya. Pilihan strategi, jadi saya tidak mengklaim ini yang paling benar. Iya. Ini pilihan strategi Iya. saya. Saya oposisi fungsional. Oke. Ketika pemerintah benar, berarti sudah menjalankan fungsi yang benar. Oke. Saya nggak boleh melawan. Oke. Apalagi paham saya aswaja. Aswaja. Akhlus sunnah wal jamaah. Akhlus sunnah wal jamaah itu tidak boleh melawan pemerintahan yang sah. Tetapi ketika pemerintahan itu zolim, pemerintahan itu khianat, pemerintahan itu membuat kesewenang-wenangan, saya tampil untuk melawan, membela siapa yang dizolimi dan lain sebagainya. Jadi oposisi itu satu keharusan dalam perspektif melawan kezoliman. Iya. Nah, tapi ketika pemerintah tidak zolim, bagus, misalnya mensejahterakan rakyat, misalnya bisa rakyat merasa happy dengan kebijakan pemerintah, masa kita menentang? Nggak logik gitu. Berarti Abang nggak happy? Nggak happy dong kalau dia rakyat ditindas ya. Karena gini, Mas Uya, antum kan ini jangan dikira Mas Uya nih nggak ngerti politik. Dia sarjana FISIP. Iya. Ya, Fakultas Politik UI lagi, the best ya. Itu ada di surat Al-Qasas. Iya. Sekali-sekali nanti kaji Quran. Oke, siap, Bang. Nanti belajar sama Abang kalau itu, Bang. Iya. Ayat 28, surat 28 ayat 4. Ada 6 kriteria cara-cara Fir'aun mimpin. Iya. 1, kesewenang-wenangan. Iya. 2, menindas. 3, memecah belah. 4, membunuh. 5, diskriminatif. Ke-6, membuat kerusakan. Itu satu ayat. Oke. Al-Qasas ayatnya 4. Iya. Nah, di ayat 39-nya Allah mengatakan di situ Fir'aun bersama bala tentaranya berlaku sombong. Anda bayangkan? Kala itu. Ya. Ini maksudnya ibroh. Pelajaran kita Anda nggak temui dalam buku-buku Montesquieu kayak siapa, nggak ada. Ini Quran. Udah 5.000 tahun lalu kalau konteksnya kasus Fir'aun. Ya. Itu sudah tergambar ciri-ciri pemerintahan yang zolim itu 7 tadi. Iya. Nggak usah diulangi lagi kan, jelas. Iya. Tinggal baca aja Al-Qasas ayat yang 4 dan ayat 39. Iya. Nah, menariknya
di ayat 5-nya Allah akan membangkitkan kemenangan bagi orang-orang yang dizolimi, Iya. yang ditindas. Iya. Bangkitlah kaum tertindas. Ayat 5-nya. Nah, jadi saya ambil poin ayat 5-nya, saya harus bangkit. Diam tertindas, bangkit melawan. Emang abang tertindas siapa, Bang? Ya dalam konteks sistem. Iya. Kenapa? Satu contoh, Iya. satu Iya, contoh, contoh. contoh. Kita baru ngomong people power kok ditahan. Oke. Padahal kalau flashback 2014, Jokowi ngomong people power ketika ngelawan SBY. Ada bukunya saya. Saya tunjukkan di penyidik juga. Iya. Ada buku Jokowi tentang people power, judulnya. Dia dikelilingi massa yang begitu banyak. Nggak apa-apa. Kok giliran saya ngomong people power ditangkap? Abang nggak melakukan apa-apa saat itu, Bang? Ya tidak, saya ngomong aja di depan rumah Prabowo. Iya. Nah Prabowo bagus, bantu juga saya utus si siapa namanya itu orang anggota wakil ketua DPR tuh dari Gerindra, Dasko. Iya. Nah, saya harus jujur di sini, Dasko bantu jelaskan ke polisi. Ya sudah, saya melaksanakan 41 hari 41 malam di dalam ya atas izin Allah ya. Iya. Lewat perjuangan saudara Dasko, tentu atas perintah Prabowo lah, bisa keluar gitu. Oke. Itu contoh. Oke. Ya. Nah, jadi contoh lain banyak. Seperti sekarang juga dalam konteks contoh lainnya ya, kita mau bicara, ya, bukan agak lagi, udah sulit lah kalau bicara langsung, tuduhan-tuduhannya macam-macam. Iya. Ya, itu kan Anda juga merasakan. Anda juga podcast juga sangat terbatas untuk hal-hal yang sifatnya sangat kritis, tidak berani kita ungkap. Gitu loh. Ya. Nah, itu contoh ketertindasan jiwa kita. Bukannya zaman sekarang justru lebih terbuka dibanding zaman dulu? Terbuka konteks Lebih demokratis. komunikasinya. Iya. Tapi justru represifnya lebih dari sekarang. Oh gitu ya? Karena zaman Soeharto saya ditahan bukan karena yang begini-begini, ya, tapi karena dalam gerakan yang HMI tadi misalnya kan dianggap sangat substansi soal ajas tunggal Pancasila. Iya. Ketika saya jelaskan, saya tidak anti Pancasila. Iya. Yang saya anti ajas tunggalnya. Iya. Karena menunggalkan sesuatu berarti menidakkan yang lain. Itu namanya teori komunis. Pada saat itu. Saat itu. Iya. Dan menurut abang wajar abang ditangkap ya? Antara tahun 83 sampai tahun 86. Iya. Pergolakan sampai lahirnya HMI MPO. Nah, jadi dalam perspektif politik, kita ini tetap koridor mengacu kepada nilai-nilai ibadah tadi. Saya tidak mau mengklaim fundamentalis atau Islami, itu enggak. Ya. Saya advokat, terbiasa baca Quran, baca kitab, baca undang-undang. Iya. Terus saya lihat fakta, kok begini gitu. Terus kenapa orang nggak berani ngomong? Ini sebagai contohnya ini soal serius nih. Iya. Misalnya Idul Adha. Idul Adha. Anda bayangkan coba. Iya. Sudah jelas pemerintah awalnya udah memberi tanggal 9 itu tanggal merah. Kenapa bisa diundur di tanggal 10? Gara-gara sidang isbat, sidang untuk lihat hilal atau enggak hilal. Tapi memang harus ada sidang isbat kan, Bang? Ya, tapi pokoknya bukan di situ, Bos. Iya, gimana? Bedanya dengan Idul Fitri, pengetahuan saya, saya bukan ustaz, bukan nama. Itu kalau konteks Idul Fitri itu kan ada perlu lihat hilal dalam arti rentang waktunya harus betul-betul pas. Tapi kalau Idul Adha ukurannya di wukuf. Oke. Kan wukufnya jelas hari Jumat, ini kan Haji Akbar. Iya. Ya lebarannya hari Sabtu dong. Nah menariknya kalau betul Yakub yang sebagai Menteri Agama sekarang adalah Amirul Hajj, kan sekarang dia lagi di Mekah. Iya. Berarti dia lebarannya hari Sabtu, kenapa di Indonesia dibilang hari? Oke, iya. Gitu loh. Iya. Padahal lagi. Iya. Arab Saudi itu dari rentang waktu lebih lambat dari kita. Iya, lebih lambat. 4 jam. 4 jam. Kita lebih dulu. Iya. Masa yang lebih lambat tahu duluan? Iya. Nah, Jadi hal seperti itu ya, Bang? Ya itu. Nah itu saya ngomong, saya sampaikan juga ke Majelis Ulama, tapi belum ada jawaban. Saya pakai WA aja. Nah, gimana Anda mestinya menjelaskan ini buat umat? Karena ini jatuhnya jadi haram. Ketika orang harus lebaran, dia puasa. Lagi puasa dia lebaran, kan nggak benar itu. Tapi saya sih setuju, Bang, dalam arti gini, setuju dalam arti kalau kita memberikan kritikan-kritikan kepada pemerintah, selama itu kritikan itu emang tadi analoginya jelas, saya sih
Setuju Bang? Iya, iya, Gitu ya, analoginya ya. jelas Ya, sekali. ya, ya. Termasuk juga saya gugat presiden. Iya. Nah itu menarik. Nah. Kok abang kenapa pakai gugat presiden? Mana pernah sih ada orang ngegugat presiden bang? Di mana-mana di seluruh dunia nggak pernah bang Nggak ada ada bang? ya. Iya Yang dong. ada di kudeta. Iya kudeta diturunkan di apa? Ya kan? Dibunuh lagi. Iya. Nah, Gimana sih bang? Apa karena abang advokat ngegugat presiden itu gimana ceritanya bang? Begini, konstruk hukumnya ada 3. Iya. 1 pendekatan perdata, Oke. 2 pidana, 3 tata negara. Iya. Saya ngerti betul bahwa presiden tidak bisa digugat, tidak bisa dipidana. Iya. Saya ngerti. Betul bang. In position dia presiden. Yes. Gitu. At the same time, bahwa dia juga adalah pribadi. Iya. Jokowi itu pribadi. Iya. Menyatakan banyak omongnya dan lain sebagainya. Misalnya mobil SMK. Udah ada yang pesen 6.000. Sudah banyak yang ngantri dan lain sebagainya, tinggal launching aja. Dipublish. Tapi faktanya ada nggak mobil SMK? Belum mungkin bang. Oke. Nanti di Kan alam, proses, Bang. di alam gaib kali. Faktanya nggak ada lah. Iya. Gitu kan. Kemudian dia pernah ngomong buyback Indosat. Ternyata Indosat nggak dibeli lagi. Padahal waktu zaman Mega dijual 5 triliun. Iya. Sekarang untungnya udah berapa ya? Iya. Sekarang udah pindah lagi dari Singapura ke Qatar. Qatar ya. Nah, itu udah luar biasa kan keuntungannya. Kenapa tidak di buyback? Oke. Hal itu yang abang. Kemudian tenaga kerja juga Iya. itu penting bos. Iya. Berjanji 10 juta tenaga kerja. Yang datang banyak dari Cina. Semua fakta semua ada. Iya. Nah terus kita mau bagaimana? DPR-nya harus berfungsi, gitu. Nyatanya DPR tidak berfungsi. Iya. Jadi saya gugat 2, Iya. Presiden dan DPR secara perdata, Iya. yaitu pasal 1365 Kitab Undang-Undang Perdata yang menyatakan tiap-tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang Iya. lain, maka orang yang menimbulkan kerugian itu wajib ganti rugi. Iya. Nah, dalam perspektif Jokowi, ansih sebagai presiden, saya tidak gugat. Iya. Tapi Jokowi pribadi, kenapa dia melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum atau Tapi dia kan- melawan hukum? Tapi kan Jokowi bertindak sebagai presiden, walaupun dia pribadi Jokowi, tapi kan dia punya kabinet, punya. Iya, iya. Oh, Ya. iya. Nah, sekarang pertanyaan seriusnya, dia merasa tidak bisa dipisahkan, oke? Iya. Tapi dalam beberapa hal ini saya pribadi presiden loh, iya. begitu. Ada dalam hal Iya. tertentu. Iya. Nah, jadi nggak bisa, pada akhirnya nggak bisa dipisahkan. Oke. Oleh karena itu saya gugat dari sisi perdatanya Oke. dan diterima di pengadilan, sidang sampai 8 kali. Di PN. Iya. Iya. Cuma karena tekanannya kuat, hakimnya 3-3 diganti, panitra juga diganti. Gitu. Saya tidak tahu apa latar belakangnya. Kemudian yang DPR juga begitu. Sidang jam 1 nih. Jam 12.45 udah diputus bahwa PN tidak berwenang. Bagaimana PN tidak berwenang? Kenapa tidak dari awal waktu saya mendaftar gugatan? Iya. Udah bayar loh, saya bayar tuh. Iya, iya. Bayar berapa, Bang? 2 juta berapa gitu loh. Tapi terus bandingnya saya bayar lagi 5 juta, mahal lagi bandingnya malah mahal. Mendingan Sampai buat makan sekarang. steak tempat saya, Bang. Iya makanya, aduh. Iya, di JST, kita Bang. aktivis kumpul saya bukannya Iya, iya. ini apa soal duitnya, tapi kan rakyat sudah dibebani, Oke. bayar, tapi kewajiban dari pengadilan negeri itu tidak jalan. Masa bilang tidak berwenang? Lalu kenapa dulu terima saya punya Oke. gugatan? Apa alasannya katanya tidak berwenang? Nggak ada alasan. Orang sebelum sidang udah diputus, belum sidang. Bayangkan belum sidang. Bagaimana saya mau argumentasi? Atau mungkin gugatan abang juga aneh sih, Bang. Masa ngegugat DPR tuh bingung, Bang. Ya kenapa tidak dari awal? Nah, kalau gugat DPR yang digugat personalnya Nah, apa lembaganya, Bang? Gini, dalam perdata Iya. itu ada awalnya itu mediasi. Iya, betul. Di tingkat mediasi itu udah saya jelaskan. Pertemuan tuh. Iya. Kita ini rakyat, wakilnya DPR. Iya. Nah, harusnya DPR 3 fungsinya. Iya. 1, membuat undang-undang, legislasi. 2, mengawasi Iya. jalannya pemerintahan. 3, budgeting. Nah, kita fokus ke mengawasi jalannya Iya, pemerintahan. Soal COVID misalnya, ada dana 1.035 triliun. Iya. 1.000.
35 triliun waktu itu ya. Iya, iya. Terus dalam perjalanan berikutnya ada korupsi dari Menteri Sosial 3 triliun sekian. Iya. Ngambil dari dana itu. Iya. Pertanyaan seriusnya, apa menteri bisa berani korupsi tanpa sepengetahuan presiden? Dia yang angkat dia siapa? Kok nggak ditanggung renteng dipertanyakan itu? Nah, saya gugat dalam perspektif perdatanya ini merugikan orang gitu loh. Iya. Karena pasal mengatakan tiap-tiap perbuatan yang melawan hukum Iya. menimbulkan kerugian bagi orang lain Iya. harus ganti rugi. Oke. Nah, dalam konteks itu penanganan COVID menurut saya tidak proporsional. Dibuktikan, saya bantu juga yang udah meninggal tuh, Dr. Louis. Itu saya lawyernya saya. Iya, iya. Ya, mempersoalkan hal-hal yang berkait dengan tidak benarnya COVID ini. Itu menimbulkan kurang lebih 150.000 orang mati, Bos. Iya. Mati 150.000. Ente kenapa nggak begitu berduka? Karena bukan keluarga ente yang kena. Kan saya pernah kena juga, Bang. Iya, Emang pandemi, Bang. Kan ini yang meninggal, kalau yang meninggal Iya, gimana? iya, iya. Sudah nggak bisa. Iya, iya. Itu maksud saya. Iya. Jadi saya mewakili perasaan banyak rakyat Iya. dan saya gugat ada yang memberi surat kuasa ke saya. Nggak bisa ujuk-ujuk Oke. advokat saya gugat. Oke, jadi mewakili. Iya, Iya. perasaan rakyat yang merasa terzolimi, dia gunakan hak hukumnya, Oke. gunakan saya sebagai lawyer, saya maju ke pengadilan. Siapa rakyat ini? Rakyat itu satu, namanya Daeng Wahidin, Iya. ketua atau presiden PPMI, Iya. Persaudaraan Pekerja Muslim. Yang kedua Andi Neni, Iya. dia rumahnya di Bandung, dia LSM. Yang ketiga nih satu tuh, Oke. Arif Dia. Iksan. Iya. Nah, dia prinsipal, Oke. kasih surat kuasa ke Dia saya. menggugat berarti. Dia yang menggugat. Iya. Gitu loh. Dan dia dulu pendukung Jokowi. Iya. Bukan Iya. ece-ece istilahnya. Ya. Dan beberapa lagi yang lain lah. Tapi kurang lebih ada 13 sampai 20-an orang. Iya, iya. Sebagai rakyat mengkasih kuasa ke saya untuk menggugat sehingga saya diterima di pengadilan. Iya, iya. Sampai 8 kali sidang. Iya. Nah, kalau awalnya tidak diterima, oh ini nggak pada tempatnya nih. Presiden kan nggak bisa juga, saya terima, nggak bisa. Dari Tapi awal, diterima. gitu. Oke. Gitu. Tapi ini menarik, Bang. Abang menggugat. Abang selalu menjadi oposisi. Saya pernah lihat juga berita Abang dulu dengan mobil Land Cruiser Abang, pintu DPR yang dulu ada kawat-kawat durinya Abang tarik kalau nggak salah tuh. Nah tuh, Bang. Iya, iya, iya. Kenapa selalu jadi oposisi? Dalam arti gini, apakah pemerintah di mata Abang selalu tidak sesuai dengan Iya, iya, iya. syariat kah atau apa? Masa nggak pernah ada benarnya pemerintah di mata Abang itu? Gini, Iya. Islam Iya. 3 hal besar nilai yang nggak boleh lepas. Iya. Kejujuran, Iya. kebenaran, keadilan. Iya. Dia harus satu kesatuan. Sebab kalau tidak jujur, sudah dipastikan tidak benar. Iya. Kalau sudah benar, tidak benar, tidak mungkin adil, tidak mungkin. Nah, dalam konteks kejujuran, kebenaran, keadilan, kita lihatlah berbagai sektor. Iya. Lebih utama politik dan hukum yang saya kuasai. Itu kan banyak ketidakjujuran, banyak ketidakbenaran, banyak ketidakadilan yang luar biasa. Iya. Yang terbaru nih, terbaru. Iya. ACT. Nah, itu yang mau tanya, Bang. Nah. Karena Abang kan adalah bisa dibilang kuasa hukum atau advokat pembela umat. Iya. Dan ACT ini adalah aksi cepat tanggap yang ibaratnya dana umat kok malah bocor, Iya. malah dananya lari ke sini buat direksinya dapat 200 juta sekian, 250. 250 juta, terus habis itu beli mobil Alphard dan Bayarin bini ketiga. dan ada lagi juga disinyalir ya sama BNPT dan juga sama PPATK ada yang disinyalir dugaan dananya dipakai untuk terorisme, betul, Bang? Iya. Nah, gimana nih, Bang, tanggapan Abang? Gini, mereka nggak minta bantu saya. Iya. Jadi saya ini kan ketua umum tim pembela ulama Betul. dan aktivis. Iya. Nah, ACT itu bagian dari para aktivis. Iya. Aksi cepat tanggap itu. Mereka nggak minta saya, nggak menghubungi saya, nggak apa. Jadi saya tidak dalam posisi membela mereka. Iya. Ya. Jadi saya objektif. Sebagai satu komunitas umat Islam dalam konteks merekrut dana dan menyelesaikan banyak persoalan, harusnya nih Iya. pemerintah ngaca diri. Harusnya ACT itu pemerintah. Aksi cepat tanggap. Ya, ketika ada bencana, ada apa, pemerintah dong di depan duluan. Ini kagak ada. Iya. Dulu sebelum ada ACT mungkin FPI.
Iya. Ya kita lihat dulu waktu di tsunami Aceh, Iya. berapa banyak yang diselamatkan oleh mereka atau mengangkut mayat dan lain sebagainya. Nah, sekarang ada ACT, harusnya itu berkaca diri pemerintah melakukan aksi cepat tanggap sehubungan dengan pasal 27 ayat 1. Setiap warga negara berkesamaan kedudukan dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali. Nah, kenapa dalam hal-hal tertentu kok banyak dikecualikan? Ya, contoh konkret bandingannya dengan BUMN. BUMN banyak kali bancakannya yang nggak benar. Triliunan, brother. Iya. Uya. Siap, Bang. Luar biasa. Apa sebut coba? Asabri, Pertamina, Ya. apalagi PLN, apa semua kaitannya rugi bangkrut itu. Iya. Ya, tapi kenapa menterinya nggak diapa-apain, nggak dimintai pertanggungjawaban? Kan sudah banyak sering diresapel Pertamina juga, malah si Ahok saya dengar dapat 3 miliar per bulan. Iya. Padahal bangkrut. Padahal kita beli bensin nggak pernah ngutang. Mana ada beli bensin ngutang? Ke pom-pom semuanya bayar. Iya. Kok kita Pertamina ngutang? Listrik juga ini. Ente sekali nggak bayar udah pet aja. Iya. Nah, kok ngutang PLN? Garuda juga. Iya. Setelah diteliti kan banyak terlibat mereka. Tapi ditutupi. Nah, jadi asumsinya ada dua. Pertanyaan seriusnya, kenapa kaitan dengan kepentingan umat? Ini terlepas baik buruknya ACT Iya. ya. Iya. Ada kepentingan umat di situ, langsung disikat habis gitu loh. Iya. Tapi yang berkaitan dengan kepentingan pemerintah, padahal kepentingan itu semua rakyat itu nggak diapa-apain. Iya. Sampai hari ini. Oke. Nah, yang kedua, saya setuju ACT disikat. Nah, itu Setuju. balik lagi, iya. Sangat setuju. Karena faktanya kan memang karena tadi saya menyimpang, sudah bilang, oposisi saya oposisi fungsional. Oke, jadi kalaupun ada yang sebetulnya di jalur Abang juga Iya. menyimpang, Tapi nggak benar, Abang akan sikat. sikat juga. Nah, itulah. Gitu. Itu yang penting, Bang. Itu namanya objektivitas. Objektivitas. Lawannya subjektif. Yes. Saya tidak boleh subjektif. Iya. Kalau nggak bakal keadilan, nggak muncul. Oke. Jadi ACT ini setuju disikat, Bang ya? Iya, saya juga ikutin video-video ente ada anak pejabat ya ngelaporin si fulan terus Iya. nggak diproses anak pejabat. Iya. Ya, saya tahu di Polres Banan juga saya tahu, saya dengerin. Iya. Karena datang juga ke saya minta bantu. Udah bagus tuh ya, udah bagus. Iya. Udah objektif. Saya lihat. Saya orang objektif kok, Bang. Ya, oleh karena Iya, itu iya, saya mau datang sini. iya. Kalau ente nggak objektif, Iya. ente udah cebong ngapain sih kesini? Iya. Nah, mau nanya nih, satu pertanyaan terakhir, Bang. Saya ingat Abang pernah nyalon jadi gubernur Jawa Timur, bener, Bang? Pernah tahun juga 2013. Bakal calon Jawa Barat juga, Bang? Iya benar. Nah, ini kan Abang selalu oposisi ke pemerintah. Tapi Abang juga berarti kan dengan mencalonkan diri, Abang juga pengen jadi bagian dari pemerintah tuh, Bang. Oh enggak. Itu apa, gimana tuh, Bang? Begini. Iya. Ini undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada. Iya. Dua hal yang berbeda dengan kategori pemerintah. Oke. Pemerintah di satu sisi lewat lahir undang-undang itu sendiri. Oke. Ya, mau ikut pemilu, mau Iya. ikut pilkada, ya. Jadi pemerintah. Iya. Nah, berkebetulan sekarang pemerintahnya Jokowi. Iya. Nah, adapun posisi saya oposisi dengan undang-undang yang sama, saya mau jadi pemerintah. Oke. Gitu. Jadi bukan ikutin Ngerti. Jokowinya. Ngerti, iya. Saya bikin pemerintahan sendiri. Oke. Misalnya Presiden Egy Sujana, kan nggak salah juga. Apa salahnya di mana? Tapi dizolimi oleh keadaan sekarang ini adalah threshold Oke. 20%. Itu menurut saya MK harusnya membatalkan, harusnya. Membatalkan itu ya? Ya, kenapa? Karena 20% dihitung pemilu 5 tahun lalu. Iya. Bagaimana 5 tahun lalu saya nggak ikut pilpres, sekarang saya mau ikut jadi nggak bisa? Iya. Nggak ada 20%? Gimana sih logikanya itu? Oke. Itu blow on betul menurut saya itu. Iya. Ya, luar biasa. Ente orang FISIP gimana? Iya, Bang. Iya. Waduh, menindas betul hak asasi manusia. Oke. Jadi Abang pengen jadi presiden nggak nih, Bang? Jangan pertanyaan pengen. Iya. Tapi saya maunya didoakan. Doa, aduh. Beda. Ini susah nih ketemu politikus ketemu ya. Nggak terjebak sama pertanyaan saya nih. Mau didoakan supaya apa, Bang? Supaya Ya, jadi jadi presiden lah, tuh become presiden. Kalau udah gitu kok jadi teman presiden kan? Oh gitu ya. Saya jadi staf ahli apa, Bang? Ya mau apa kau mau? Apa kau mau? Iya. Apa lo mau? Kemenkumham lah, Bang. Ya boleh. Kemenkumham. Politik loh, kalau Iya, politik iya. apa? Iya, dong? Menteri Luar Negeri lah, Bang. Bisa, Iya, bisa. iya, FISIP ya.
Iya, bagus. jadi Rambutnya udah kayak udah Bu Retno. Iya. Nanti kalau jadi kabinet saya warna hitam lah, Bang. Iya, siap. Iya. Jadi didoakan Didoakan untuk jadi presiden. Iya. Jadi pengen jadi presiden lah dengan kata lain. Tidak, Iya. pengen tuh urusannya sama Allah. Oke, paling bisa sih Abang nih. Gak sama kan? Oke. Kalau saya pengen karena sama kamu, saya minta didukung. Saya nggak minta didukung. Oke. Punya partai Pribadi. juga ya berarti, Bang? Punya. Partai apa, Bang? Partai Pemersatu Bangsa. Oke. PPB. Insya Lolos Allah. nggak kira-kira nih? Insya Allah. Tapi yang penting sudah berbadan hukum, Oke. sudah diakui Menkumham. Oke. Saya nanti Agustus daftar dengan Sispol. Oh, itu Agustus nih, Pak. Ya, daftarnya. Agustus. Antara tanggal 1 sampai 14. Partai apa tadi, Bang? Partai Pemersatu Bangsa. Bangsa. Ini penting ya. PPB ya, berarti. Ya, ini kata kerja. Iya. Pemersatu. Iya. Bukan kata sifat. Persatuan. Bukan di persatu juga. Iya, karena itu pecah-pecah terus. Iya. Tapi kalau pemersatu aktif. Oke. Ini di antara Itu orang banyak, filosofinya ya. saya pemersatu. Iya. Nggak mungkin saya memecah belah. Iya. Saya yang mempersatukan. Iya. Itulah PPB. Berarti saingan sama partai pandainya para Nah, sahabat jadi nih. PPB cukup partainya PPB, yang lain lupakan. Oh, partai pandai mana, Bang? Pandai lawannya bodoh. Oh, gitu ya. Wah, filosofinya nih. Oke, satu pertanyaan terakhir, Bang. Nih, kalau andai kata emang bukan saya berbicara untuk orang lain ya, saudara orang lain. Sebutkan satu sosok calon presiden 2024 di mata Abang selain Abang. Nih, Bang. Nggak ada. Satu dong, Bang. Sebut nanya. Nggak ada. Siapa yang bisa saya banggakan? Masa nggak ada? Berarti Nggak Abang ada. Abang banggain diri sendiri Abang dong. Ya, nggak, bukan juga. Kan saya minta didoain doang, nggak minta Ya didukung. gitu ya. Masa nggak ada satu tokoh di mata Abang, di pikiran Abang nih calon presiden yang cocok nih 2024 selain saya gitu? Nggak ada. Tidak ada. Belum ada. Berarti Indonesia tidak akan ada presiden dong. Iya, bisa jadi. Berarti kalau nanti Abang nggak jadi presiden 2024, Abang jadi oposisi terus dong, Bang? Nggak apa-apa juga. Hah? Ya habis gimana, belum ada. Karena kalau saya pilih si Fulan, Iya. saya tahu Iya. breng saya tahu Oke. gitu. Oke. Sekarang satu pertanyaan terakhir, Bang. Kalau di calon presiden 2024 ada saya dan Bang Rasman. Dua orang, Abang pilih siapa? Objektivitasnya lihat track record. Oke, Abang lihat. Kalau track record ente nggak pernah bohong, ya saya pilih ente. Oke. Gitu. Kalau Rasman bohong, ya nggak pilih. Kenapa dia bohong? Nggak boleh. Oke, jadi pilih saya, Bang, ya jadi presiden, Bang, ya? Oh iya, itu Ya, konkret. siap, ya. Jadi objektifnya tetap terjaga. Terlalu pinter Abang ini jadi. saya udah pulang belok yang belok. Ya udah, Bang Egy, terima kasih. Insyaallah. Ternyata kalau ketemu langsung dengan Bang Egy tidak seseram yang saya bayangkan kalau ngelihat di berita-berita ya. Itu makanya objektivitas Iya, benar. tadi. Iya, benar. Harus ketemu. Tak kenal maka tak sayang, Iya, Bang. betul. Iya. Terima kasih. Siap. Kapan-kapan kalau misalnya mau ini lagi, Bang, narik barikade kawat, pakai mobil saya sewa lah, Bang. Iya. Waktu itu jarang orang punya Land Cruiser tuh. Iya, Saya iya, lawan iya, terus. iya. Tapi Land Cruiser ditahan sebulan di Mabes Polri. Oh gitu ya, Bang. Berarti harus pajaknya Abang kurangin sebulan lah. Lagi mesti aja tuh. Iya, pajak. Ricky kalau mau begitu, kita nggak usah berdebat. Iya. Dia datengin, tanya kepada Budi Gunawan. Artinya saya tidak tahu menahu dia pakai kop surat saya, apa yang saya lihat. Dan Bapak tidak pernah tangani itu. Tidak, malah nggak ada tanda tangan saya kan. Nggak ada. Nah, kalau sampai nama Bapak ada di situ gimana tuh, Pak? Menurut Bapak gimana gitu? Itu ya kalau memang ada namanya pencatutan nama dong. Tahu kan yang dimaksud, Bang? Iya, Alif, Alif, iya. yang itu ya. Wow. Ya itu Pantas nggak, Bang? kalau dalam konteks publik tidak pantas lah. Rasman teman saya. Musuh dia Hotman, ya Hotman musuh saya. Kalau ternyata Hotman yang benar gimana?